Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVRI Sumatera Selatan dan kali ini Sumsel Menyapa sudah memasuki segmen dialog interaktif. Dan hari ini tema kita adalah UMKM naik kelas. Kalau kita sering mendengar UMKM ini berada di masyarakat seperti itu kan, karena memang UMKM ini pemirsa adalah salah satu usaha yang kehadirannya sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Ya karena memang kontribusinya ini sangat besar seperti itu untuk pertumbuhan Indonesia. Dan untuk membangun usaha itu tidaklah mudah, akan banyak sekali tantangan dan juga rintangan. Tapi bagaimana ceritanya kalau misalkan UMKM ini dapat berhasil ke naik level, yang mungkin awalnya hanya level provinsi, tetapi sekarang sudah naik ke level nasional. Waduh, keren sekali. Dan kali ini kita sudah menghadirkan salah satu narasumber keren kita, salah seorang fashion designer Sumsel, Kak Aldivo. Halo, selamat siang Kak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Divo, gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik, insya Allah. Baik, luar biasa sekali Kak ya. Iya. Oke, ini ngomongin tentang UMKM, berarti Kak Divo ini memang bergerak di UMKM seperti itu ya Kak ya? Iya, bergerak karena bahan dasar kita kain dari baju-bajunya aku dari pengrajin. Memang dari pengrajin, memang dari nol, memang dari kita dari kain putih, diwarnain ya jumputan kan ya. Jadi memang benar dari benar-benar UMKM benar-benar yang daerah ujung-ujung gitu loh yang bikin. Jadi benar-benar kainnya asli gitu kan, bukan dari pabrik gitu. Oke, tapi sebelum kita ngomongin tentang UMKM lebih dalam lagi, terkhususnya UMKM milik Kak Divo ini, saya tuh ingin tahu dulu nih Kak, awal mula karir Kakak sebagai pelaku UMKM itu seperti apa? Dulu itu aku tuh kan cuman hobi bikin baju ya. Nah terus ada teman aku bilang, Divo, kalau kamu nggak show, nggak fashion show, kamu kalau cuma jual baju, cuman tukang jual baju aja gitu kan gitu. Jadi kamu nggak ada karyanya gitu kan. Nah makanya pertama kali aku ikut show tuh 2017 di Palembang Fashion Week. Itu pertama awal tuh yang bisa nggak ya gitu, dari situlah bermula gitu loh. Tapi dulu belum bawa UMKM, masih pabrik dari kain-kain, masih dari kain-kain luar, belum kain-kain tradisional Palembang, karena memang dulu belum banyak mengerti gitu tentang kain Palembang. Dan pada tahun 2018 seniornya aku di Palembang juga, fashion designer juga, ajarin, Divo, kalau kamu nanti misalnya show keluar kota atau luar negeri, nanti kamu mau bawa kain apa? Yang pastinya kan kamu harus bawa kain daerah sendiri, yaitu mungkin dari Palembang apa songket atau jumputan gitu loh. Jadi dari 2018 aku belajar, dikenal sama pengrajinnya, mulai dari nol. Dari situlah bermula, jadi bisa show kemana-mana, bawa nama Palembang. Jadi karena pengen sebenarnya karyanya di show dan dilihat oleh masyarakat luas seperti itu kayak. Nah ini sebenarnya apa sih yang mendorong kakak atau motivasi kakak ingin membawa kain khas Sumsel ini tuh menjadi bernilai jual seperti itu Kak? Karena kain Sumsel ini unik ya, dan banyak macam jenisnya. Kalau kita sebut tuh ya ada beberapa kayak blongsong, blongket dan keluarganya itu benar-benar kalau orang nggak tuh sayang, karena kainnya ini kan kalau di daerah lain kan misalnya cuma satu, kalau kita kan bermacam-macam gitu kan. Yang kayak Mbak pakai itu kan itu kayak blongsong. Jadi benar-benar kalau nggak dipromosikan, dipromosi jadi sayang. Dan kita bisa membantu juga yang UMKM yang level pengrajin menjualkan kain mereka dari kita bikin desain bajunya kita gitu. Tapi kalau kain dari khas Sumsel ini sendiri yang sering sekali kakak pakai tuh jenis apa Kak? Aku sudah pernah aku pakai semua, cuman yang sering itu jumputan karena aku bisa main warna dan bahan itu bisa aku olah dengan mudah. Karena kalau songket kan agak sedikit keras gitu kan. Kalau yang lain juga tuh harus mix and match-nya susah. Jadi kalau jumputan ini aku bisa buat dari nol. Jadi pengen aku request misalnya motifnya apa, titik tujuh, terus warnanya pun aku request sendiri gitu loh. Bikin sendiri. Kalau yang kain lain kan kita cuma bisa beli ya, kalau tenun beda gitu kan. Tapi kalau yang jumputan kita bisa kelola sendiri gitu loh. Oke, ini menarik sekali. Kakak tadi bilang kalau kakak pengennya request yang seperti ini, warna seperti ini. Ini berarti artinya kakak punya pabriknya sendiri Kak ya? Aku punya pengrajin sendiri. Oh, punya kerjasama sama pengrajin sendiri. Oh iya, oke. Berarti kita kerjasama dengan pengrajin seperti itu. Iya benar. Oke, ini kan bangun usaha itu tidak mudah ya Kak ya? Pasti ada hambatan dan juga rintangan. Boleh nggak sih diceritain hambatan apa aja nih yang kakak alami selama membangun usaha ini? Ya naik turun ya, apalagi kemarin corona gitu kan, jadi daya beli orang tuh sedikit gitu kan, karena lebih mengutamakan ke ya bahan pokok gitu daripada beli baju.
naik turun level. Jadi ada musim-musimnya. Jadi kita tuh harus rintangan itu kita harus kreatif karena kita harus ngikutin mode zaman now tuh apa. Karena kita mungkin zaman dunia tuh kayak sekarang tuh warna tuh yang kayak terakota, kayak biru, kayak hijau botol. Jadi lagi tren. Jadi benar-benar harus tahu perkembangan fashion dunia seperti apa. Karena kita biasanya kalau Indonesia tuh follow, mengikuti gitu loh. Jadi tinggal di mix and match-nya aja. Kalau rintangan tuh banyak ya. Aku tuh kan kerjasama sama perusahaan pernah ditolak, pernah menghadapi. Aku juga pernah punya mitraan binaan di Jambi sama orang-orang pengrajin itu orang-orang yang pemakai narkoba juga. Jadi membimbing mereka itu nggak gampang, agak oleng gitu kan. Jadi harus sabar. Bener, lumayan banyak dari situ aku belajar. Jadi bukan belajar dari itu aja sih, dari belajar menghandle diri juga, belajar juga cara menata diri dan mengajari orang seperti apa. Karena membimbing tuh lebih susah ya gitu dari yang kita mau. Transfer ke ilmu orang ini belum tentu orang itu bisa mengaplikasikan gitu. Keren sekali, memang UMKM ini ternyata bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Benar, seperti karena itu, ya? Nanti kedepannya kan mereka bukan ke kita aja jualan, jadi kan ke banyak orang. Jadi kita harus bikin mereka tuh lebih kreatif dan inovatif. Gitu. Nah tapi tadi kakak sempat singgung sedikit nih tentang tren setiap tahun seperti itu kayak. Nah ini kan bentar lagi kita bulan Lebaran gitu kayak. Ini kalau di tahun ini warna apa nih kak yang cocok? Tahun ini masih terakota. Masih terakota kayak. Masih hijau stabilo. Hijau gitu. stabilo. Ya, terus juga sage masih ya kayak. Sage ya benar. Kalau Indonesia sage. Kalau itu masih warna-warna kayak warna hitam gitu kan, warna-warna pastel masih. Tapi ini sekarang yang tren itu warna terakota ya. Memang 2 tahun terakhir ini memang kayak mode dunia dan Indonesia tuh banyak bikin baju seperti itu gitu loh. Oke deh, ngomongin tentang rintangan tadi kak. Kalau ini kan yang kita tahu UMKM kakak ini sudah menasional seperti itu kan, Ya, sudah dikenal seluruh Indonesia lah mungkin ya. Bener. Nah ini rintangan apa nih yang kakak alami untuk naik level ke nasional itu sendiri? Pertama tuh biaya, karena untuk ke naik nasional berarti kalau di nasional berarti upgrade dari karya kita, dari mungkin yang kita harus cari sponsor juga, karena untuk biaya sendiri juga mungkin agak berat gitu kan ya, karena sayang sih gitu kan, karena belum perintilan kayak kita belum beli float show-nya, belum beli biaya jahit segala macam, belum beli kain-kainnya. Jadi rintangannya itu kita harus lebih inovasi lagi. Jadi namanya sponsor kita kan mungkin memilah-milah siapa sih mau kerja sama kita gitu loh. Jadi kita harus lebih kreatif dan inovatif lagi gitu loh, dari segi kualitasnya kita gitu loh Mbak. Ngomongin tentang inovatif dan kreatif juga kayak, nah biasanya inspirasi Kak Divo ini dari mana Kak datangnya? Aku tuh biasanya dari desainer fashion luar, jadi aku tuh cuman melihat warna itu apa dulu gitu loh. Karena kalau Indonesia ini biasanya followers ya ikut keluar gitu kan, mungkin tinggal mix and match aja. Kalau baju tuh I think cuman gitu-gitu aja sih Mbak, modelnya kayak tunik, kayak kemeja, blazer. Cuman main warna aja sama main mix and match-nya aja gitu, cocoknya di mana. Terus juga main mungkin lebih ke detailnya gitu, mungkin lebih ke payet atau lebih ke mainan aksesoris bajunya, lebih seperti itu sih Mbak. Tapi susah nggak sih Kak untuk menggunakan kain khas daerah untuk dijadikan fashion yang digunakan oleh banyak orang? Agak susah sih, karena kan kalau fashion luar tuh aneh-aneh ya Mbak ya. Karena mode zaman now gitu kan. Ya kita menyeimbangi saja, yang penting bisa dipakai. Kalau aku sih bisa pakai orang yang hijab dan hijab. Jadi memang formal non formal bisa dipakai. Jadi kalau masih Indonesia tuh kalau yang untuk jualan tuh nggak bisa yang kita yang idealis, nggak bisa. Tetap yang kita mengikuti pasar gitu, karena kan kita tujuannya jualan gitu loh Mbak. Gitu. Oke, ini saya kagum sekali sama Kak Divo ya. Tapi saya penasaran nih, selama kakak membangun UMKM ini pernah nggak sih Kak ngalami kegagalan? Kegagalan itu pernah sih, karena kegagalan ini dalam bentuk misalnya aku pengen request seperti kain seperti ini, taunya jadinya yang kayak gini gitu. Jadi ada kita misalnya dari 10 kain itu mungkin gagalnya bisa 7 gitu, 5. Karena kita kan harus eksperimen juga gitu. Dari situ kita yang disitulah peran kita tuh membimbing, mengajari dan menginformasikan, jadi memberikan seperti ini. Karena pengerjaan itu pengetahuannya kadang tuh terbatas. Kadang kita tuh sharing ilmu lah gitu. Jadi biar lebih wow lagi ke depannya gitu. Boleh diceritain nggak sih Kak eksperimen yang gagal itu yang kemarin tuh yang gimana sih? Misalnya kain itu warnanya nggak jadi. Misalnya kita warna hijau terang, misalnya botol, jadi nggak taunya hijaunya bias banget. Terus juga motif ini ternyata di kain ini nggak jadi. Karena setiap kain itu
berbeda warna kalau kita request. Jadi warnanya itu harus masuk ke kain, misalnya hanya bisa ke katun, nggak bisa ke velvet, nggak bisa ke misal ke dobi, itu kan beda-beda Mbak. Jadi kita harus eksperimen dulu, gagal dulu awalnya, biasanya gagal dulu. Tapi nanti lama-lama, oh di kain ini warna ini masuk gitu lah gitu Mbak. Kalau gagal itu biasanya didaur ulang atau gimana? Kalau gagal aku ambil kainnya, jadi aku kombinasi lagi sama bahan lain, aku bikin lagi karena gagal tuh dalam arti ya kita bisa tergantung kita mix and match-nya juga gitu, karena kan semua kain tuh bagus menurut aku ya, walaupun itu gagal dalam artian kita request itu, tapi kalau untuk bikin baju lagi tuh kayak bisa lah gitu loh kan, bisa dikreatifin gitu loh Mbak gitu. Oke, keren sekali. Nah ini Kak Divo juga salah satu orang yang bisa ikutan event Indonesia Fashion Week. Dan tahun ini katanya ikut lagi Kak ya. Ini saya pengen tanya nih, persiapan apa aja sih Kak yang udah disiapin untuk ikutan Indonesia Fashion Week 2024? Ini tahun ketiga saya ikut Indonesia Fashion Week. Ini total mungkin sudah 6 kali ya. Kendalanya itu kan waktu tahun pertama tuh cuma 1 kali show, kedua tuh cuma 2 kali show. Nah ini 3 kali show, bulan puasa membutuhkan banyak energi dan banyak trial and errornya. Misalnya kadang-kadang sometimes ya baju gimana sih Mbak, harus benar-benar yang gimana ya, semua sesuai dengan keinginan kita, karena kadang sometimes udah jadi tuh ya nggak pas di badan, terus modelnya kok begini, jadi dirubah lagi, dirompak lagi. Itu pun aku butuh waktu 6 bulan untuk sampai ini pun masih satu lagi baju, karena tiba-tiba mode berubah, tiba-tiba nggak sesuai kok, nggak puas gitu kan, jadi berubah lagi karena untuk show sama baju jualan tuh berbeda. Kalau baju jualan tuh kadang-kadang sometimes kita masih bisa ngasih masukan terus requestnya yang customer, tapi kalau show tuh harus benar-benar yang baru, new collection dari kita. Jadi yang kalau bisa jangan sampai sama kayak orang gitu loh gitu. Sama tuh boleh, cuman mungkin sama model boleh, cuman sama beda kain gitu loh. Karena ini aku menunggu kain itu 1,5 bulan sampai 2 bulan karena bikin sendiri, karena harus sabar ya gitu. Jadi warnanya masuk nggak, terus juga motifnya sama nggak sesuai dengan keinginan kita. Terus jadi bentuknya tuh aku udah desain dari awal tuh seperti ini gitu kan, udah jadi kalau sudah jadi baju seperti ini gitu loh Mbak. Jadi benar-benar sabar, apalagi puasa ya, butuh waktu, butuh energi dan memang ya stamina lah gitu loh. Makanya ini tinggal nunggu hari Kamis Jumat ini aku show gitu. Jadi tinggal nunggu hitungan hari. Jadi ya benar-benar harus konsentrasi. Memang capek tuh ada, pasti capek karena aku dari bikin baju, bikin video gitu kan, belum lagi nentuin modelnya, belum lagi nentuin aksesorisnya. Jadi benar-benar harus detail gitu loh Mbak. Oke, ini memang kayaknya capek banget ya Kak? Banget, karena aku juga tahun ini aku ada 3 sponsor dari Bank BTN, dari perusahaan aku Jam Kerindo, sama dari Bank BNI. Jadi benar-benar setiap 3 sponsor ini beda kain, beda baju, beda stylenya bajunya, beda motifnya, semua harus beda. Karena kalau sama nggak mungkin kan Mbak gitu. Betul. Gitu. Oke deh, nah setelah ini Rosa pengen tanya juga gimana sih cara kakak tuh nggak nyerah gitu kayak untuk menaikkan UMKM-nya ke nasional seperti itu. Nah tapi nanti setelah ini kita bakal bahas dan pemirsa tetaplah bersama kami. Nada, cek Aprina. Gimana pendapatan bulan ini? Baik, Bu. Bulan ini masih rendah, Bu. Nah, cak manu nih? Agak tak sampai target kita. Tenang, Ramadan selalu membawa berkah dan rezeki jika kita berusaha. Nah, puasa-puasa cak ini nak berejok mana kita, Bu? Ai ado baik kalau kita kalah berejo. Halo? Oh iya bisa Pak, dialog live studio 60 menit ya Pak? Siap, Kamis depan jam 5 sore ya Pak? Oke, deal ya Pak? Benar kan? Kalau kita mau berusaha dan bekerja dengan ikhlas, rezeki pasti datang.
Sudahlah Uni, jalan-jalan ke Ampera. Singgah sebentar membeli pulsa. Wahai saudara seiman setakwa, Kami ucapkan selamat berpuasa. إني أخاف أن يكذبون. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Na na na. Na tanah. Na baba. Memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup harus dimulai dengan belajar baca Al-Quran sejak usia dini. Walaupun sudah bersambung, boleh diputus na ba ya. Cinta Quran. Program acara belajar baca Al-Quran dengan metode Iqra. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setiap hari Senin pukul 9 waktu Indonesia Barat dan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVRI Sumatera Selatan. Dan tadi kita sudah sedikit cerita-cerita dengan Kak Divo. Katanya memang Kak Divo ini sudah 3 kali ikut Indonesia Fashion Week. 3 tahun. 3 tahun. Dan tahun ini Indonesia Fashion Week akan diikuti lagi oleh Kak Divo. Tapi yang pengen Roza tanya, Kak, selama 3 tahun ini pernah nggak sih ngerasa pengen nyerah gitu? Iya sih, kadang-kadang apalagi kalau misalnya kita lagi nggak mood tuh, tidak ada inspirasi, nggak pengen ngapain, terus juga kalau orang mau bikin baju kita yang ogah-ogahan gitu loh. Terus juga kalau lagi idenya nggak ada ide tuh yang lagi mentok tuh udah males gitu, ngerti nggak sih Mbak? Jadi apalagi aku sambil kerja, jadi kalau udah capek tuh males gitu. Jadi benar-benar harus moodnya harus bagus. Harus bagus gitu. Harus bagus banget Mbak. Jadi kalau mau inspirasi benar-benar kita tuh harus ngulik-ngulik dulu apa lagi ngapain. Jadi kalau misalnya kita terpaksa tuh kayaknya nggak keluar gitu moodnya gitu loh Mbak. Gitu. Tapi untungnya harus hobi dulu ya, tadi Hobi Kakak juga dulu. cerita gitu. Nah ini selama Kakak ikutin Indonesia Fashion Week, pernah nggak sih Kak ini hasil karya Kakak yang di show gitu ya, dapat kritikan atau? Iya sih, kadang-kadang tuh Divo nanti depannya bajunya tuh kan kemarin tuh kan aku kan tahun kemarin tuh temanya ibu pejabat, jadi yang standar saja. Jadi ada dikritik juga artis juga, ngeritik Divo nanti kedepannya itu walaupun pakai wastra kain daerah bisa lebih modis lagi, yang lebih berani gitu loh modelnya. Oke, baiklah, mungkin tahun ini agak lebih berani, mungkin lebih ke fashionable, karena kan kalau orang-orang tuh kan kalau jualan tuh kan kalau yang aneh-aneh tuh agak mikir ya mau pakai mana nih baju gitu. Nah, tapi tahun ini aku agak lebih berani gitu loh nanti baju-bajunya, tapi bukan kebuka bukan, tapi lebih dari detail sama stylenya aja gitu loh Mbak. Oke, nah ngomongin tentang tema, kali ini di tahun ini Indonesia Fashion Week Kakak bakalan bawa tema apa nih Kak? Kalau untuk kan aku kan 3 kali, bakal 3 kali show. Kalau tema yang untuk perusahaan aku Jamprindu, aku bawa tema binar. Binar tuh artinya tuh kain jumputan juga, cuman warna-warni di sini nih aku ada warnanya terang, jadi terakota, merah cabe, pink dusty. Jadi benar-benar yang warna-warna gemerlap lah warnanya. Jadi kalau yang kainnya yang di BNI beda lagi, sponsor aku lebih ke warna-warna pastel, warna redup. Jadi warna-warna yang lebih agak kalem. Sedangkan satu lagi yang di BTN tuh aku pakai warna biru. Jadi aku jeans aku jumput. Jadi aku jumput lagi, aku warnain lagi jeansnya. Jadi warna-warna biru. Temanya kalau yang itu di Jamprindu Auzora, di BTN di Auzora. Jadi Auzora tuh langit luas, dari tema kita tuh biru awan gitu loh Mbak. Wih, keren sekali. Kalau yang di Jamprindu aku pakai binar karena warna-warni, satunya lagi culture karena aku pakai tema Palembang gitu loh Mbak. Jadi campur juga songket, ada sedikit songketnya juga gitu loh Mbak. Dan bahan-bahan dari misalnya organza tuh aku beli sket sendiri, aku warna sendiri gitu loh Mbak. Jadi celana lah, jadi rok, jadi baju gitu. Oke, berarti tahun ini memang lebih banyak perpaduan warna seperti itu, mainnya di warna. Dan bajunya lebih berani sih stylenya, jadi tidak monoton yang dulu kemarin tuh kan cuman
tunik atau blazer aja. Tapi ini kalau misalnya itu di mix and match-nya agak-agak berani lah Mbak, lebih lihat aja yang lebih campur sana campur sini gitu loh. Waduh, udah nggak sabar nih untuk lihat show-nya Kak Boleh, Divo. tanggal 28 Maret dan 29 Maret. Oke, dalam hitungan beberapa hari lagi Kak Iya ya? benar. Oke, nah ini pernah nggak sih Kakak tuh bermimpi membawa UMKM ini ke kancah internasional seperti itu? Alhamdulillah tahun ini aku ada niat ke New York Fashion Week. Oke. Aku ada partner Juku di Jakarta. Kita masih tahap proses mencari sponsor. Siapa tahu ada sponsornya Palembang mau sponsor kita ke New York Fashion Week. Jadi masih tahap proses, itu pun di bulan, kalau nggak salah di bulan September New York Fashion Week. Makanya kita sekarang tuh aku fokus di sini dulu di Indonesia Fashion Week. Abis ini baru kita ke New York Fashion Week. Itu pun pakai kain Palembang juga. Aku bikin sendiri juga rencananya gitu kan. Kalau misalnya nggak ada halangan, semuanya berjalan dengan lancar, insya Allah lah bulan September. Insya Allah. Insya Allah, luar biasa sekali Kak. Ini artinya kain kita di Kota Palembang ini dibawa ke internasional seperti itu. Karena aku lihat desainer senior pun bawa songket juga sih ke New York Fashion Week. Jadi kalau desainer Palembang, why not kalau kita nggak sendiri, kita di sendiri aja yang bawa gitu kan. Orang asli Palembang banget gitu kan. Betul, waduh keren sekali. Nah ini tentu memang untuk di perjalanan karir Kakak ini memang tidak mudah dan banyak sekali hambatan dan rintangan juga tadi seperti yang Kakak ceritakan Kak ya. Nah ini yang saya ingin tanyakan, gimana sih caranya agar Kakak tuh tetap konsisten seperti itu? Kita harus nemuin orang-orang baru yang bisa menginspirasi kita. Jadi aku tuh kan biasa kan bergaul di Palembang saja. Jadi kita gaul sama desainer Jakarta yang new, yang kayak teman-teman aku tuh yang lulusan dari Amsterdam, lulusan dari Los Angeles. Jadi mereka tuh memberikan model baru, gaya baru, terus juga cara berpikir tuh mungkin lebih sharing, jadi lebih berbeda. Jadi kita lebih pengen maju lagi. Apalagi mereka tuh lebih memang periuk nasi mereka. Jadi benar-benar mereka tuh mikir gimana caranya how to ngebesarin nge-brand mereka. Jadi banyak sharing sama orang yang memang benar-benar sudah yang konsisten. Jadi kalau aku kan memang dari awalnya memang cuma hobi tapi jadi cuan gitu kan. Nah kalau mereka tuh benar-benar sekolah dari nol, dari memang sarjana dan memang dari desain dan memang bikin konveksi dan jualan gitu loh Mbak. Gitu. Oke. Ini tadi Kakak spill juga katanya memang dari hobi seperti itu kayak bukan karena Kakak sekolah desainer seperti itu ya. Nah itu awal mulanya gimana Kak? Bisa awal tertarik? mulanya itu kan dulu Papa tuh sering bawa kain dari dinas keluar kota, bawa kain luar. Awalnya aku nggak suka gitu loh, karena agak-agak norak gitu kan, warna-warni gimana. Tapi lama-lama kan kita tuh kan kalau sudah biasa tuh jadi pengen yaudah deh bikin gitu loh, lama-lama kok suka. Terus juga aku suka gunting kain-kain mama tuh kan selendang-selendang, jadi aku tempel di baju aku. Awalnya aku bikin sendiri, bikinin teman, terus juga disuruh teman jualan satu-satu. Dulu aku ingat banget dulu beli merek baju belakang itu, aku tuh karena belum tahu apa-apa tuh jadi belinya bikin di Cinde. Jadi jadi keras gitu kan. Jadi memang karena nggak tahu dan harus what should I do. Jadi kan tanya sama dengan desainer senior, oh di sini beli ini. Jadi bikin mereknya di sini. Jadi benar-benar memang tuh kita tuh aku belajar dari nol. Bukan karena aku tuh enggak. Jadi memang suka, dari suka itu jadi jualan, jadi show, jadi dapat sponsor, membina, jadi benar-benar belajar gitu loh Mbak. Sampai sekarang pun aku masih belajar. Oke, gitu. Berarti benar-benar learning by doing. Learning by doing, bisa lah. Kalau semua orang tuh nggak ada yang bisa kalau kita suka. Betul, semua orang pasti bisa kalau ada kemauan seperti itu ya. Nah kalau Kak Divo sendiri ada memang di luar itu ikut kelas atau memang ikut perkumpulan aja seperti itu Kak? Aku kebenaran short course di S-Mode. Tahun kemarin ambil fashion business karena kemarin aku konsultasi juga sama teman aku di S-Mode. Karena aku udah show, udah runway, jadi gak usah lagi ngambil sewing yang jahit. Karena kan bakal wasting time, karena kan butuh waktu ya kalau sewing. Jadi fashion business, jadi ambil bisnisnya aja. Jadi dari brand aku kemarin tuh sama miss aku, dari dosen aku tuh dirubah semua Mbak. Jadi tagline-nya, logonya aku, terus pasarnya aku. Jadi di situ aku belajar. Jadi jati dirinya aku, jadi semua itu berubah semua. Karena kita tuh kan kalau awal tuh kan otodidak, jadi suka-suka gue lah gitu kan. Nah kalau sekarang tuh sudah lebih ke diarahkan gitu loh, seperti apa. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir juga Kak ya. Ini
gimana sih, mungkin di luar sana banyak anak muda yang pengen karirnya kayak kakak juga nih. Mungkin dia ada hobi juga seperti itu di fashion. Nah tapi gimana sih coba kakak memotivasi atau kasih wejangan anak-anak muda itu biar dia tuh tidak patah semangat seperti itu dalam membangun usaha. Karena kan memang usaha ini jatuh bangun Kak ya. Bener. Yang pasti tuh kita harus suka dulu, coba dulu, jalanin dulu, karena nggak usah dipikirin. Karena kalau dipikirin dulu, untung rugi tuh bakal stres gitu kan. Tapi kalau dijalanin, dipelajari, nanti kalau lama-lama bisa nemu nanti jalan sendiri gitu loh. Karena aku yakin, karena kalau kita mikir usaha tuh modal berapa, untung berapa, jadi down gitu loh. Nanti takut nggak laku. Jadi banyak ketakutan, banyak pikiran tuh yang kayak kita tuh insecure duluan, terus juga yang mikir yang aneh-aneh gitu kan. Kalau sekarang tuh kan takut mikir yang aneh duluan, jadi drop gitu kan. Nah kalau itu jalanin aja gitu loh. Jadi kalian mau jual makanan, mau jual baju, misal apapun itu, yang penting dijalanin dulu, dicoba dulu. Kita nggak tahu rezeki kita kemana, karena namanya passion itu bisa berubah. Betul. Aku yakin passion bisa berubah, hobi itu bisa berubah. Karena aku juga pun sampai sekarang pun nggak tahu, dulu tuh bingung mau usaha apa, cuman karena itu jalanin aja. Tapi dari kita hobi itu bisa jadi menghasilkan sendiri gitu loh. Oke, ini sekali lagi nih Kak, ini mungkin menjadi pertanyaan yang juga sering ditanya anak muda Kak ya. Mulainya tuh dari mana Kak? Mulai itu dari bertanya dulu, ngikutin dulu, melihat tuh ditanya-tanya dulu, terus dicoba dulu. Nggak apa-apa gagal, yang penting kita sudah mencoba. Karena kalau kita nggak coba, kita nggak tahu. Kalau kita sudah coba tuh, nggak taunya, ini gue bisa gitu, aku bisa gitu kan. Even mencoba makan, pasti nggak enak dulu kan awal-awal gitu kan, lama-lama nanti enak gitu. Karena itu harus jatuh bangun dulu, harus eksperimen dulu, gagal dulu gitu loh Mbak. Gitu. Oke, berarti memang semua itu harus diawali dengan niat. Ya, dan bismillah. Dan bismillah. Oke, ini menarik sekali Kak hari ini, dan kita juga menunggu event Indonesia Fashion Week 2024-nya. Dan terima kasih sekali pemirsa yang sudah mengikuti kami di Dialog Sumsel Menyapa. Terus saksikan TVRI Sumatera Selatan. Akhir kata saya Roza Holila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.